Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Denita Perhana, NIM 3219135. Baiklah, saya dari kelas EID. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang kedua, yaitu adalah overview ekonomi syariah. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah asas dasar ekonomi syariah. Asas ketauhidan adalah asas yang sangat mendasar bagi kelangsungan ekonomi. Yang kedua adalah asas ekonomi Islam adalah kebermanfaatan. Asas sistem ekonomi Islam ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan, manfaat, keberuntungan, bukan justru mengarahkan kepada kebinasaan atau sesuatu yang mencelakakan. Yang ketiga adalah asas keadilan. Asas sistem ekonomi Islam juga sangat penting adalah asas keadilan ini, karena keadilan Islam bukanlah semua sama rata atau sama rasa atau sama seluruhnya atau dibagi rata secara keseluruhan. Keadilan Islam ini adalah manusia akan mendapatkan apa yang diikhtiarkannya, namun tidak merupakan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Selanjutnya adalah asas orientasi sosial. Islam berorientasi pada masalah sosial. Salah satu aspek yang membuat ekonomi Islam berorientasi pada sosial adalah adanya aturan mengenai zakat, infak, dan sedekah bagi orang-orang yang mampu. Selanjutnya adalah asas kemanusiaan. Pada hakikatnya, asas sistem ekonomi Islam berorientasi kepada kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari asnaf atau penerima zakat. Islam mengangkat dan mengorientasikan dana sosial itu kepada para fakir dan miskin, budak, atau orang yang tidak mampu membayar hutang, mu'alaf yang dalam perjalanan, dan juga fisabilillah. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi syariah, menekankan pada 7 poin. Yang pertama, sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Ketiga, adanya berjamaah saling menggerakkan ekonomi. Keempat, pemerataan kekayaan sehingga tidak ada diversitas. Kelima, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya adalah keenam, seseorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Selanjutnya adalah terakhir, prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Ciri-ciri ekonomi syariah ini adalah berbeda dengan konvensional. Ekonomi syariah ini melarang adanya riba, menentang eksploitasi masyarakat berekonomi rendah oleh pemilik modal, serta melarang penumpukan atau penimbunan kekayaan. Ini semua mengacu pada larangan yang ada di dalam agama Islam. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi syariah. Praktik ekonomi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam memiliki nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat Islam. Syariat Allah, mengamalkan ekonomi syariah dengan lembaga keuangan syariah. Artinya sudah mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi syariah adalah sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Pengawasan yang sebenarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Selanjutnya adalah asas sistem ekonomi syariah. Asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, dan asas keadilan. Selanjutnya adalah konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam. Lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional, karena rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslim yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sistem ekonomi syariah adalah mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Pembahasan selanjutnya adalah muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Selain itu, tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui sesuatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mungkin sekianlah presentasi dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, NIM 3219136. Saya berasal dari Rokal EI 7D yang akan mempresentasikan tugas harian dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dengan dosen pengampu Bapak Zuardi yang bertemakan Overview Ekonomi Syariah. Asas-asas dalam ekonomi mikro syariah. Yang pertama adalah Allah pemilik segalanya. Yang kedua, kekayaan di dunia untuk tanggungan di akhirat. Yang ketiga, perilaku adil kepada manusia. Dan yang keempat, tidak boleh berbuat keburukan atau kerusakan di muka bumi. Yang B, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Itu ada 3. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Yang ketiga, tidak menghindari jual beli yang berbau haram seperti menggunakan riba, kayak bunga yang berlebih, atau dia jatuhnya tuh kayak minjem uang tapi ya riba yang bunga yang diberikan tuh lebih besar daripada uang yang dipinjam. Terus yang ketiga, yang C, ciri dasar ekonomi Islam itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, tanggung jawab. Selanjutnya, ada 3 pondasi pada ekonomi Islam. Yang pertama, nilai keimanan atau tauhid. Ini berpengaruh besar terhadap perekonomian, apalagi ekonomi Islam. Yang kedua, nilai syariah ekonomi Islam. Yang ketiga, pondasi ekonomi Islam. Pondasi ekonomi Islam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu salah satunya tauhid, adil, nubuah, khalifah, dan mahat. Dan yang D, manfaat ekonomi Islam, itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu mewujudkan integrasi seorang muslim. Yang kedua, menerapkan dan menggunakan sistem ekonomi Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam. Dia berdasarkan ekonomi Islam karena ekonomi Islam ini kan didasari oleh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi pondasi utamanya itu, pokok utama yang dilihat itu memang dari Al-Quran dan hadis. Jadi segala sesuatu apapun yang terkait dengan ekonomi akan dikaitkan kepada Al-Quran dan hadis, akan dikaitkan kepada Tuhan. Yang kelima atau yang E, asas sistem ekonomi Islam. Itu ada beberapa. Yang pertama, kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, distribusi kekayaan dengan sesama manusia. Yang F, karakteristik ekonomi Islam itu ada tujuan dan prinsip. Tujuannya itu, tujuan didirikannya ekonomi Islam itu untuk apa? Untuk kesejahteraan, kesenjangan masyarakat di dunia maupun di akhirat. Jadi kayak yang tadi saya bilang, segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi pasti akan berujung pada akhirat, pasti akan berujung kepada Tuhan. Karena memang pondasi awalnya itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Segala sesuatu jual beli, distribusi, pendapatan, ataupun pinjam meminjam, menabung, segala sesuatunya udah tertuliskan di Al-Quran dan hadis. Sama seperti prinsipnya, prinsip ekonomi Islam itu kan berasal dari fondasi utamanya tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang G selanjutnya, konsep rasionalitas ekonomi Islam didasarin oleh Al-Quran dan hadis, yang sebagaimana sumber dasarnya itu memang dari situ, diambil memang dari situ. Apapun dalam bentuk apapun, kegiatan yang ada di ekonomi Islam itu memang diambil dari Al-Quran dan hadis. Segala sesuatunya, baik tukar menukar, sewa, pinjam meminjam, distributor, pendapatan, bunga, riba atau lain sebagainya udah tercantum di Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, maqasid syariat adalah ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi dia ini untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat dan menghindari kemaslahatan yang ada di dunia dan maupun di akhirat. Jadi intinya ekonomi Islam ini sangat berpengaruh pesat di kalangan
ekonomi konvensional, karena ekonomi Islam ini tidak menggunakan riba sedikit pun. Memang kalau dalam pemikiran atau logikanya lebih banyak lagi yang kita keluarkan di ekonomi Islam ini daripada di ekonomi konvensional, tapi semua udah terkait atau udah dikaitkan ke dalam Al-Quran. Jadi apapun yang kalian gunakan, misalnya dia harga lebih tinggi daripada ekonomi konvensional, ini udah diletakkan ini kemana ya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ahmad Karim, NIM 32191337. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua, yaitunya tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama, yang pada bagian yang A, yaitunya azas ekonomi dalam Islam. 1. Allah pemilik segala-galanya. Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan dialah pemilik sebenarnya segala sesuatu. 2. Kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Manusia sepatutnya menggunakan kekayaan yang diperolehnya di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang abadi di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, berperilaku adil kepada manusia. Dan yang kelima, yaitu tidak boleh berbuat kerusakan. B. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. 1. Tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu lama sehingga barang tersebut menjadi langka dan harganya menjadi mahal. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar agar harganya menjadi mahal. 3. Menghindari jual beli yang diharamkan. Yaitunya kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam harus bersifat adil, halal dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga transaksi tersebut diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Ciri-ciri dasar ekonomi Islam. Ekonomi syariah menekankan 4 sifat. Yang pertama, kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kebebasan, dan yang keempat tanggung jawab. Seluruh bentuk kegiatan ekonomi harus dibangun dengan 3 pondasi. Yang pertama yaitu nilai keimanan atau tauhid. Yang kedua, nilai syariah Islam, dan yang ketiga yaitunya pondasi ekonomi Islam. D. Manfaat ekonomi Islam. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam baik berupa bank, asuransi, pegadaian dan dana pensiun maupun BMT akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang E, azas sistem ekonomi Islam. Azas ekonomi Islam meliputi tiga asas, yaitu yang pertama kepemilikan atau milkiyah. Mana kepemilikan dalam Islam seperti kepemilikan dari segi kepemilikannya pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan. Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara seseorang muslim yang wajib dilakukan tatkala ia mempergunakan harta sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga yaitu distribusi kekayaan dengan sesama manusia. Yang F yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya yang G, konstitusionalitas ekonomi Islam. Yang H, maqasid syariah. 1. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah adalah sebagai ilmu yang ditunjukkan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia berdasarkan pada aturan-aturan tertentu, sehingga dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar maupun secara terpaksa. 2. Maqasid syariah sebagai usul ekonomi mikro Islam. Tujuan diturunkannya syariah adalah mencapai kemaslahatan dan menghindari kemanfaatan pada 2 dimensi waktu yang berbeda, yakni dunia dan di akhirat. 3. Urgensi maksud syariah. Mempelajari maksud syariah dapat memberikan manfaat yang besar bagi seorang muslim, terutama guru, orang tua, ulama dan dai yang menyeru kepada Allah.
Sekianlah pemaparan materi dari saya. Sesudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Baiklah, saya Diana Tesia, NIM 3219139. Di sini saya akan membahas sedikit tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama itu kita akan membahas asas, prinsip, dan ciri dasar dari ekonomi syariah. Pertama ada asas-asas ekonomi syariah terdiri dari 1. Asas ilahiyah, 2. Asas kebebasan atau al-huriyah, 3. Asas persamaan atau al-musawah, 4. Asas keadilan atau al-adalah, 5. Asas kerelaan atau arido, 6. Ada asas kejujuran dan kebenaran atau asidik, 7. Asas tertulis atau alkitab. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi syariah. Pertama, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang kedua, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia. Yang ketiga, melarang segala bentuk riba. Yang keempat, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Ciri dasar dari ekonomi syariah terdiri dari 1. Membuka kebebasan untuk bekerja dan berusaha dengan tetap berpandu pada ajaran Islam. Kedua, meningkatkan keadilan tampak dari sistem bagi hasil yang menjauhkan diri dari unsur riba. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan kepentingan materi dan rohani. Yang kedua kita akan membahas tentang manfaat dan karakteristik dari ekonomi syariah. Pertama kita akan membahas dulu manfaat dari ekonomi syariah terdiri dari 1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. 2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam yang baik. 3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. 4. Mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik dari ekonomi syariah terdiri dari pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi syariah. Yang kedua, membantu para muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ketiga, kita akan membahas tentang asas sistem ekonomi syariah. Terdiri dari pertama, kepemilikan atau ownership, yaitu terdiri dari kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kedua, ada distribusi atau distribution, yaitu menjamin kebutuhan per individu dan individu warga negara. Yang ketiga, ada disposisi atau penggunaan tasarruf, terdiri dari nafkah dan infak dan pengembangan hak milik. Keempat, kita akan membahas tentang konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasional dalam ekonomi Islam berorientasi pada nilai, karena pertimbangan utilitas, efisiensi atau keuntungan dan sebagainya yang dilandasi komitmen terhadap nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara umum, asumsi rasionalitas adalah manusia berperilaku secara rasional dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka lebih buruk. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas tentang sistem ekonomi syariah. Ilmu ekonomi modern berkembang dan diterima oleh masyarakat dunia sebab didukung oleh institusi ekonomi yang sesuai. Demikian juga, ekonomi Islam akan dapat berfungsi dengan baik jika mendapatkan sistem ekonomi yang tepat. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat Islam, yaitu Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu yang keenam, kita akan membahas tentang maqasid ekonomi syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid al-syariah adalah tujuan yang diberikan Allah dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya. Mempelajari maqasid syariah dapat memberikan manfaat yang besar bagi seorang muslim, terutama guru, orang tua, ulama, dan dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang overview ekonomi syariah. Salah ada maaf, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranca Utavia, NIM 3219138, jurusan Ekonomi Islam, berasal dari Universitas
Islam Negeri CMD Jamil D Jambe Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas materi saya. Yang pertama, asas, prinsip-prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Asas ekonomi syariah ada 3. Yang pertama, kepemilikan. Yang kedua, manfaat kepemilikan. Yang ketiga, distribusi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah ada 5. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pengelolaan kepemilikan. Yang keempat, pembagian kepemilikan. Yang kelima, mata uang berbasis logam mulia. Ciri dasar ekonomi syariah merupakan sistem yang bersifat universal, yang berasal dari ajaran agama Islam, baik secara kaidah maupun secara syariat yang digunakan Islam. Yang kedua, manfaat dan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Gusti Luiza, NIM 32191141, ingin menjelaskan materi mengenai overview ekonomi syariah. Yang mana dalam overview ekonomi syariah ini terbagi menjadi 6 poin. Poin pertama yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Pertama yaitu azas ekonomi syariah, yang termasuk ke dalam azas ekonomi syariah yaitu Allah pemilik segala-galanya. Yang kedua, kekayaan di dunia untuk kekayaan di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang termasuk ke dalam prinsip ekonomi syariah yaitu tidak melakukan penimbunan, tidak melakukan monopoli, dan menghindari jual beli yang diharamkan. Yang ketiga yaitu ciri dasar ekonomi syariah, yang termasuk ke dalam ciri dasar ekonomi syariah yaitu nilai keimanan atau tauhid. Yang kedua, nilai syariah Islam. Yang ketiga, fondasi ekonomi. Poin kedua yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, manfaat ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Yang kedua, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam. Dan yang keempat yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam. Yang kedua, karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam yaitu memiliki 3 prinsip dasar antara lain tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Poin ketiga yaitu azas sistem ekonomi syariah. Azas sistem ekonomi syariah ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan terbagi atas 3 yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan, yaitu tata cara seorang muslim yang wajib dilakukan tatkala ia mempergunakan harta sesuai dengan syariat Islam yang telah dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, distribusi kekayaan dengan sesama manusia. Poin keempat yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas dalam ekonomi syariah berorientasi pada nilai karena pertimbangan efisiensi, keuntungan, dan sebagainya, yang dilandasi komitmen terhadap nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Asumsi rasionalitas yaitu manusia berperilaku secara rasional dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih kuat. Poin kelima yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksananya berdasarkan dengan berbagai syariat Islam, yaitu Islam selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar,
agar terhindar dari sifat yang dilarang Al-Quran, yaitu haram dan kezoliman, yang mana semuanya telah dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam ini. Poin terakhir yaitu muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Muqasid syariah yaitu ilmu yang diajukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, baik secara sadar maupun terpaksa. Tujuannya yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yakni dunia dan akhirat. Urgensi mempelajari muqasid syariah yaitu dengan mempelajari muqasid syariah dapat memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang menyeru kepada Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.